Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Jumat 16 Juli. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, menyampaikan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan cintanya yang selalu kita alami setiap hari, khususnya di malam tadi. Intensi yang disiapkan, mohon berkat untuk para suster yang merayakan menerima kaul-kaul pertama hari ini dari kongregasi penyembah Sakramen Maha Kudus PSM di Ruteng. Juga pernikahan dari ponakan saya, Via, hari ini penerimaan sakramen pernikahan suci. Kita berdoa untuk para penderma kita masing-masing yang senantiasa mendoakan kita, memberi kita, menyumbangkan finansial atau barang-barang untuk kita. Semoga kebaikan hati mereka selalu diberkati Tuhan. Juga berdoa untuk grup-grup rohani yang senantiasa menyiapkan renungan harian untuk kita lewat sosial media. Semoga pelayanan mereka diberkati dan mereka yang mendengarkannya dengan penuh iman mendapat berkat dari Tuhan. Kita berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Begitu banyak orang yang sakit saat ini. Ada yang diserang oleh virus corona. Kita mohon berkat Tuhan untuk mereka semua. Semoga berkat Tuhan memberi mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan dari sakit mereka. Secara khusus saya ingat Ibu Lucia yang bekerja di rumah sakit di Ruteng dan juga Pak Ius Marbun yang lagi berjuang dengan penderitaannya selama ini. Semoga Tuhan menjamah dia dan memberi dia kesehatan dan kekuatan kembali agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Dan juga adik Indri juga mengalami sedikit gangguan kesehatan. Semoga Tuhan menjamah dia dan memberi dia kesehatan agar setia selanjutnya menjalankan tugas yang sudah dipercayakan Tuhan kepadanya. Juga kita berdoa untuk mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Secara khusus kita ingat anggota keluarga kita, teman-teman kita, atau orang yang meminta kita untuk mendoakan mereka. Saya ingat kakak Leo yang meninggal kemarin, dan intensi dari adik novis kami, Frater Firman Lengga, keselamatan kekal bagi Opa Yosef Tony, Frans Tua, Paulus Maria Iwaldina, Nona Mara, Veronica Yulita Moy, Anastasia Agatha Oka, dan juga intensi dari Frater Stefan Mau, keselamatan kekal bagi Ibu Ludwina, Bapak Yudas Bima, dan Kakak Noven Livu. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kita, agar kita layak merayakan misa ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, untuk bekal di dalam perjalanan Engkau telah memberi kami rezeki.
yaitu Yesus anak domba Paskah baru. Semoga Engkau berkenan datang dan mencipta baru kami pada waktu kami berkumpul memuji nama-Mu. Tuhan, dengarkanlah intensi kami masing-masing, baik yang sudah dibacakan maupun yang belum dibacakan, yang ada di dalam hati kami masing-masing. Semoga Engkau senantiasa mendengarkan semuanya dan mengabulkan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Musa dan Harun telah melakukan segala mukjizat di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi dari negeri Mesir. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela dan berumur setahun, boleh domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kalian kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada senja hari. Dari darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada ketuang kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus makan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti tak beragi dan sayuran pahit. Janganlah kalian memakannya mentah atau direbus dalam air, tetapi hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepala, betis, dan isi perutnya. Janganlah kalian tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Beginilah kalian memakannya: pinggang berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tangan. Hendaknya kalian memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir, membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba tersebut menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kalian tinggal. Apabila aku melihat darah itu, aku akan melewati kalian. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah kalian pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari itu harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Hari itu harus kalian rayakan sebagai suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan Mengangkat piala keselamatan
dan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat Piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Tuhan selalu prioritaskan kebutuhan hakiki dari manusia daripada hukum. Kalau kita amati secara teliti bacaan Injil hari ini, orang Farisi dan ahli Taurat hanya memperhatikan soal kekudusan hari Sabat. Mereka melihat para murid Yesus memetik bulir gandum dan memakannya, karena memang mereka lapar pada waktu itu. Dan orang Farisi dan ahli Taurat langsung mengeritik. Mereka mendekati Yesus dan berkata kepada Yesus, bertanya kepada, "Mengapa murid-muridmu tidak mengindahkan hukum Sabat?" Karena menurut hukum Sabat, hukum 10 perintah Allah, hukum ketiga yaitu menghormati hari Tuhan. Dan mereka melihat bahwa ketiganya, murid-murid Yesus memetik bulir-bulir gandum. Memetik itu berarti bekerja. Bekerja itu bertentangan dengan hukum ketiga. Tetapi Yesus menjawab mereka dengan satu cerita pengalaman bagaimana Daud dengan tentaranya kelaparan.
diizinkan makan roti. Roti itu seharusnya dimakan oleh imam-imam saja. Tetapi pada waktu itu Daud dan prajuritnya memakannya karena memang mereka lapar. Dari Yesus melihat sesuatu yang lebih besar, lebih prioritaskan kebutuhan manusia yang lapar itu. Karena kalau mereka tidak makan, apa yang akan terjadi kepada mereka? Jadi kalau kita melihat orang Farisi ini, mereka hanya memperhatikan salah satu hukum saja. Sementara hukum yang lain soal pencurian, mereka tidak perhitungkan. Murid-murid Yesus memetik bulir-bulir gandum bukan milik mereka sendiri, tetapi milik orang lain. Sebenarnya itu juga yang harus diperhatikan. Itu pencurian. Tetapi orang Farisi tidak memperhitungkan soal pencurian itu. Mereka hanya memikirkan soal memetik gandum bekerja pada hari Sabat. Dari yang lain-lain mereka tidak perhatikan, hanya memperhatikan yang satu itu. Nah, itu kalau kita membuat satu analisis, mereka ini sesungguhnya hanya memperhatikan soal hukum Sabat. Sedangkan soal masalah sosial yang lain tidak diperhatikan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan selalu berbelas kasihan kepada manusia. Dia selalu memprioritaskan kebutuhan hakiki, kebutuhan biologis manusia. Terlebih di saat-saat mereka sangat-sangat membutuhkannya. Di saat-saat mereka sangat lapar. Karena kalau seandainya mereka tidak memetik bulir gandum, tidak memberi makanan kepada tubuh mereka, pasti ada masalah yang akan datang lagi. Yaitu mereka sakit atau tumbang dalam perjalanan. Dan kalau itu terjadi berarti merepotkan lagi. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita ikuti apa yang sudah ditunjukkan oleh Yesus untuk selalu memperhatikan kebutuhan hakiki sesama kita. Membantu sesama yang sangat-sangat membutuhkan. Kalau kita senantiasa menjalankan itu dengan penuh tanggung jawab, maka di saat akhir nanti, di saat Tuhan katakan, di saat aku lapar, kamu beri aku makan. Di saat aku haus, kamu beri aku minum. Maka pasti kita akan selamat, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita berdoa, semoga kita senantiasa sanggup menghayati dan mengamalkan apa yang diajarkan Kristus hari ini. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, kami merayakan peristiwa Paskah. Engkau lewat dengan roti dan anggur ini. Semoga kami Kau jadikan umat-Mu dan Kau lepaskan dari segala dosa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu.
dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, dan kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, dan semua pelayan sabdamu serta umat-umat kesayanganmu. Tuhan, dengarkanlah intensi kami hari ini. Berkatilah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan. Jamalah mereka semua. Kalau boleh beri mereka kesembuhan. Dan berkatilah mereka-mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun tabisan atau ulang tahun kematian. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen
yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini, tanggal 16. Bruder Tarsisius Stanislaus dari Central Eropa, Pater Theodor Lucas dari Belanda, Pater Adrian van Gorp dari Belanda, Pater Paul Mikalke dari Central Eropa, Bruder Den Long Valentine Hun dari Vietnam, Pater Juan Merkiewicz dari Argentina, Pater Mariano Sakovic dari Argentina, SSPS Suster Luz Blenio dari Argentina, Suster Kinga dari Papua New Guinea, Suster Maria Aurora Leuda dari Filipina, dan Suster Felia Christine dari Filipina. Dan juga mereka yang kami ingat dalam intensi hari ini, Kakak Leo, Opa Yosef Tony, Franz Tua, Paulus, Maria Evaldina, Nova Mara, Veronica Yolita Moi, Anastasia Agatha Oka, Ibu Ludwina, Bapak Yudas Bima, Kakak Noven Liu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup,
Karena taat kepada Bapa dan dalam kuasa Roh Kudus, Engkau telah menanggung kematian untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Semoga kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Engkau biarkan kami terpisah dari-Mu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau lebih menyukai belas kasih daripada kurban persembahan. Semoga gambaran putramu terukir di dalam hati kami. Dan semoga kami selalu ramah dan penuh belas kasih terhadap sesama. Tuhan, dengarkanlah intensi kami hari ini. Jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan. Semoga virus corona ini pelan-pelan berlalu dari kami. Dan semoga kami semua mendapat kekuatan daripada-Mu, sehingga kami mampu mengalahkan keganasan virus corona ini. Dan berilah istirahat yang kekal bagi mereka yang sudah menjadi korban virus corona. Ada yang sudah meninggal ya Tuhan. Dan hiburlah keluarga yang lagi dirundung duka karena kematian dari mereka yang sangat mereka cintai. Tuhan, semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita semua diutus. Amin. Amin.